Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini perdana untuk kita ibadah dalam gabungan Perkarya, Perkawan, dan Persimas. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita bisa boleh ada saat ini semua orang karena kebaikan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan memelihara dan menuntun kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Apapun yang kami buat dalam ibadah kami sore hari ini, Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian, bertemu dengan saudara. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun kita bertemu melalui internet. Kita tahu semua juga karena kebaikan Tuhan. Bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan
berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya, 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 puji Dia. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menghadapi situasi pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Walaupun terkadang kita merasa seperti tidak ada jalan terbuka, terkadang waktu mungkin terlambat, namun semua diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan mengerti, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Ibu Saudara, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Esau adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu Saudara, khususnya anggota Perkarya Perkawan dan juga Persekutuan Usia Mas, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik bagi kita untuk membaca firman dan juga tentunya merenungkan kebenaran-kebenaran ini. Bapak Ibu, tema kita pada sore ini dari Kitab Kejadian pasal 25 adalah keluarga dalam krisis. Bapak Ibu Saudara, memang menghadapi situasi permasalahan kehidupan, kita sudah sangat biasa menghadapinya. Waktu kita kecil, kita pasti pernah juga mengalami krisis menyangkut hari-hari pendidikan, bahkan juga mungkin pernah sakit berat. Kita juga mungkin pernah mengalami krisis dalam hubungan dengan orang tua. Tetapi Bapak Ibu, yang paling berat saya rasa kita semua pasti mengalaminya, bahwa krisis terberat yang kita alami dalam hidup adalah ketika kita sudah berhasil membentuk rumah tangga, maka di dalam situasi pernikahan yang kita harapkan ada sukacita, kebahagiaan, bisa ada masalah muncul, bahkan kita yang tidak pernah membayangkan dan memikirkan bahwa pasangan yang kita kasih, yang kita sayangi, Bapak Ibu bisa juga menghadapi masalah-masalah. Nah Bapak Ibu, dari mana awalnya krisis atau masalah? Seringkali orang berkata, wah itu karena kurang cinta. Bapak Ibu Saudara, tidak semua masalah karena soal cinta. Seringkali orang bilang, wah itu kurang mengasihi pasangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah yang kita baca tadi, kita tahu bahwa Ribka dan Ishak, mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Kalau kita membaca Bapak Ibu misalnya dari Kejadian pasal 24 ayat 66 dan 67, demikianlah firman Tuhan. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihiburkan karena ibunya meninggal. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Ishak mencintai Ribka. Tidak perlu kita ragukan kepastian ini Bapak Ibu. Tetapi memang masalah sekali lagi tidak selalu karena tidak saling mengasihi. Kalau kita melihat beberapa krisis yang dialami oleh keluarga
Ishak dan Ribka, maka krisis yang pertama, masalah yang mereka hadapi pertama adalah masalah karena tidak punya anak. Bayangkan Bapak Ibu, selama 20 tahun menikah, mereka belum dikarunia anak. Dalam konteks sebagai anak perjanjian yang lewat keturunannya lah seharusnya rancangan keselamatan Allah akan digenapi, tentunya ini satu masalah besar bagi Ishak. Nah, waktu masalah yang terjadi Bapak Ibu tidak punya anak selama 20 tahun, ini mereka hadapi dengan cara Ishak mendoakan istrinya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh yang sangat praktis juga sangat bagus, bahwa ketika ada masalah muncul seperti Ishak mendoakan istrinya, kita juga sebagai pria kita bisa mendoakan pasangan kita. Seringkali orang berpikir ya nantilah biar pendeta doakan ya, atau mungkin minta seorang pendoa lain akan doakan. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, orang terdekat dalam hidup kita termasuk pasangan kita, entahkah suami, entahkah istri, anak-anak, mereka berhak mendapat pelayanan doa kita Bapak Ibu. Nah, saya tidak bicara mengenai topik doa, tetapi maksudnya dari teladan Ishak ini kita bisa mengambil teladan yang sama. Ayat 21 firman Tuhan berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi Bapak Ibu, krisis pertama dalam pernikahan, dalam keluarga Ishak dan Ribka adalah karena tidak punya anak. Dihadapi dengan cara apa? Mereka berdoa dan Tuhan jawab. Tapi krisis kedua Bapak Ibu, ternyata setelah Ribka mengandung, ayat 22 berkata demikian, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Bapak Ibu, krisis kedua setelah mengandung, Ribka mengalaminya sendiri Bapak Ibu. Anaknya dikatakan bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Nah, bagi ibu-ibu, entahkah yang sudah usia emas, sudah persimas, yang pernah mengandung, tentunya tahu bagaimana waktu mengandung anaknya seperti apa di dalam rahim. Kita nggak tahu ada yang punya anak kembar atau tidak. Tetapi Ribka mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Bayangkan dari perasaan sukacita waktu tahu bahwa ia telah mengandung oleh jawaban doa Tuhan dari Tuhan, ini berubah menjadi sebuah kondisi yang menekan dia. Sampai-sampai dia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Artinya ini dia dalam satu situasi tertekan Bapak Ibu, sampai merasa untuk apa hidup. Kita tidak tahu bertolak-tolakannya seperti apa, tapi ini pasti satu pengalaman yang hebat Bapak Ibu ya. Seringkali kalau kita bayangkan, ini agak lucu juga ya. Mungkin ya bayangkan 2 anak laki-laki di dalam kandungannya, belum ada USG juga ya. Bertolak-tolakan, mungkin tendang-tendangan, sikut-sikutan, dorong-dorongan ya. Jadi bayangkan konfliknya sudah terjadi Bapak Ibu ya dalam rahim ibu. Sehingga menghadapi krisis ini, Ribka akhirnya dia berdoa Bapak Ibu, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Tadi krisis pertama, Ishak mendoakan istrinya. Sekarang waktu Ribka menghadapi masalah pribadi dia dalam kandungan, karena mengandung ini, dia minta petunjuk Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Memberi petunjuk bahwa memang ada 2 anak, akan ada 2 suku bangsa, bahkan juga gambaran bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi saya pikir ibu-ibu juga bisa mengambil tindakan yang sama. Kita setiap kali menghadapi krisis, jangan lupa jalan terbaik adalah mari cari petunjuk Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, krisis yang ketiga adalah krisis yang selanjutnya terjadi bukan karena maunya, sekali lagi bukan lagi terjadi begitu saja, tetapi ada faktor manusiawi, yaitu krisis yang terjadi karena ada faktor kesalahan orang tua dan juga anak-anak itu sendiri. Kalau krisis yang pertama tadi Bapak Ibu itu terjadi benar-benar murni, tidak ada yang mau ya, tidak ada orang mau menjadi perempuan mandul. Tetapi Tuhan dalam catatan itu, kedaulatan Tuhan, dikatakan bahwa Ribka tidak bisa mengandung. Dan suaminya mendoakan dia, Tuhan jawab. Demikian juga waktu bertolak-tolakan kedua anak di dalam rahim Ribka, itu juga bukan maunya Ribka. Itu terjadi sekali lagi bukan atas keinginan dia. Dan di sana waktu dia berdoa minta petunjuk Tuhan, Tuhan juga jawab dia. Ini yang disebut masalah yang terjadi bukan karena faktor kesalahan kita. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu, ini kita mau lihat ternyata ada masalah terjadi
krisis ketiga ini terjadi karena kesalahan ayah ibu dan juga dari anak-anak. Kalau kita membaca kisah selanjutnya Bapak Ibu, setelah anak-anak itu dilahirkan, maka terjadi perbedaan perlakuan. Saya membaca pasal 25, Kejadian 25 ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi masing-masing ayah ibu punya anak yang mereka sukai Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Ishak dia senang makan daging buruan, maka itu dia sangat senang, bangga. Anak sulungnya Esau seorang yang hebat dalam berburu. Sedangkan Yakub seorang anak yang tenang, suka tinggal di kemah. Ya kumpul bersama dengan ibunya. Jadi ibunya sayang kepada dia. Jadi Bapak Ibu, ini keunikan temperamen, karakter anak-anak diperkuat oleh kesukaan dan ketidaksukaan ayah dan ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka akhirnya bertumbuh dalam dua temperamen yang berbeda dan juga kebiasaan-kebiasaan. Tetapi mereka memiliki persamaan dalam cara untuk mendapat sesuatu. Sebagai contoh, kalau kita membaca kisah selanjutnya, suatu waktu Esau pulang dari berburu, dikatakan Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu Esau yang sedang lelah dari padang itu dia minta. Dia berkata, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat Esau jadi seorang pria yang kuat secara fisik, pandai berburu, tapi sembronoan Bapak Ibu ya, menganggap remeh hak kesulungan. Ingin dapat sesuatu dengan cara yang cepat, menganggap sepele semua urusan. Sedangkan Yakub seorang yang suka tinggal di kemah, tenang, tetapi pikiran-pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana Bapak Ibu. Ya, bahkan sangat licik. Jadi berbeda fisik, berbeda kesukaan, tetapi kembar dalam cara memperoleh sesuatu. Dengan apa Bapak Ibu? Yang satu dengan kekerasan, dengan sikap sembarangan, dan yang satu dengan kelicikan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya keluarga, rumah tangga kita menjadi tempat yang teraman di dunia Bapak Ibu. Ketika kita sebagai suami mungkin dalam persaingan berat di luar, dan ibu-ibu juga mungkin tanpa perlu kita bicarakan Bapak Ibu menyadari seringkali juga ada tekanan-tekanan menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan anak-anak kita dalam masa pendidikan, mereka juga ada tekanan-tekanan di sekolah, dalam pergaulan dengan sahabat-sahabat mereka. Seharusnya waktu mereka pulang kita berkumpul di rumah Bapak Ibu, rumah menjadi tempat di mana kita terlindung dari kekejaman dunia, di mana ada penerimaan, ada kasih sayang, ada doa, motivasi dan dorongan-dorongan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu kalau kita lihat keluarga Ishak kemudian adalah disinilah ada krisis yang muncul oleh karena apa? Kesalahan di dalam pengelolaan, baik dalam memperlakukan anak-anak, bahkan juga anak dalam pertumbuhan moral mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari kisah ini, jikalau kita menghadapi krisis dalam rumah tangga kita, masalah apapun, bahkan yang mungkin bukan oleh karena faktor manusia kita. Sekali lagi seperti cara Ishak, dia berdoa Bapak Ibu untuk pasangannya, berdoa untuk anak-anak, atau istri berdoa untuk suaminya. Dan kalau ada sesuatu yang kita bingung, ini akan dihadapi seperti apa? Ribka, dia minta petunjuk Tuhan. Saya pikir cara-cara seperti ini Bapak Ibu, satu cara pendekatan rohani yang akan menolong kita menghadapi krisis dengan lebih baik. Tetapi kalau ada masalah yang terjadi karena faktor kesalahan kita dalam pengelolaan waktu, uang, dan hubungan kita dengan pasangan, atau kita sebagai pria jatuh di dalam dosa, anak-anak melakukan pelanggaran moral, atau pasangan kita juga demikian, mari Bapak Ibu kita menghadapinya dengan cara yang tepat. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kalau ada masalah kita mengakui, ya, minimal ada satu orang menyadari memang ada kesalahan, ada krisis.
Seringkali mungkin istri berkata, "Pak, ini ada masalah." Kita bilang, "Oh, nggak ada masalah, itu hanya perasaanmu saja." Istri bisa menangis berhari-hari Bapak Ibu, tapi seorang pria bisa bilang, "Oh, nggak ada masalah, kamu terlalu emosional, itu hanya perasaanmu saja, saya baik-baik saja, kita semua baik-baik saja." Tapi sekali lagi, kalau ada satu orang menyadari memang ada persoalan, ada baiknya kita duduk sebentar, kita berhenti, kita mempercakapkannya, dan juga kita bisa berdoa. Kesadaran inilah Bapak Ibu yang seringkali lambat muncul. Begitu krisis terlalu berat, istri mengancam cerai, suami sudah mulai tidak pulang berhari-hari, atau mungkin mulai bertindak dalam kekerasan, ya. Anak-anak mulai putus asa, mereka lari dari rumah atau sudah kacau balau, baru kita sadar, oh ya betul ada masalah. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus juga ada keinginan untuk penyelesaian masalah dengan cara rohani. Kadang orang pikir ya udahlah, kita cari jalan yang gampang saja. Jangan lupa cara yang paling tepat adalah cara spiritual dulu. Kita doa, kita minta petunjuk Tuhan, dan kira-kira nanti Tuhan beri hikmat kira-kira seperti apa. Kalau memang ada jalur lain yang harus kita tempuh, mungkin ada pendekatan hukum atau mungkin penanganan medis, apa saja Bapak Ibu, sekali lagi doa dulu, nanti Tuhan beri hikmat untuk kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus terbuka juga menyangkut sumber persoalan. Kalau kita menyangkal ada masalah, seringkali juga yang terjadi adalah kita tidak bersedia untuk mengakui bahwa kita juga ada faktor di dalam, ada kontribusi kita juga. Sikap mungkin suami, istri, atau juga anak-anak, ya. Jadi sekali lagi ada keterbukaan, kita bersedia mengatakan ada faktor kita juga. Kemudian kita juga harus ada kerelaan mengakui kalau memang itu kesalahan menyangkut bersifat dosa. Krisis ini harus dihadapi dengan pertobatan, dengan pengakuan dosa, pembimbingan yang tepat. Jadi kita tidak hanya bisa bilang, oh ya sabar aja, nggak apa-apa, tabah saja, ya. Bapak Ibu, untuk persoalan-persoalan memang ada faktor manusia kita, apalagi persoalan dosa, kita harus menghadapinya dengan pertobatan. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menyelesaikan dengan adanya rekonsiliasi, kita berdamai. Dan kalau perlu memang pernyataan mengakui bahwa kita bersalah, ya itu juga sampai kepada titik itu. Tetapi orang yang mendengar pernyataan bersalah kita atau kesalahan kita juga ada, kita saling mengampuni. Dan di dalamnya ada restitusi juga Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita harus membayar ganti rugi. Sekali lagi, apapun krisis yang kita alami, khususnya menyangkut dalam pernikahan kita, mari kita tidak denying, kita tidak menyangkal begitu, kita akui saya memang ada masalah, kita berdoa, minta petunjuk Tuhan. Kalau memang harus pertobatan, kalau permohonan maaf, kalau ganti rugi restitusi, kita restitusi. Tapi inti dari semuanya adalah kalau ada masalah dalam pernikahan kita, jangan menyerah. Sesulit apapun Bapak Ibu, jangan memikirkan untuk perceraian. Jangan berpikir untuk pasangan kita itu seperti kutil begitu, ya. Wah, ini nggak ada indahnya juga kalau dipelihara begitu, ya. Ini buang aja gitu, ya. Bapak Ibu, sekali lagi pernikahan kita sangat berharga. Suami istri apapun kondisi anak-anak kita, sekali lagi sepanjang masih ada nafas kehidupan, kita masih bisa doa. Jangan putus asa, ya. Percayalah, krisis bisa kita alami, tetapi bersama dengan Tuhan kita ada kekuatan untuk menanganinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa tidak pernah hidup bebas masalah, juga dalam pernikahan. Tetapi Engkau yang telah mempersatukan kami dan juga memberikan anak-anak, memberi termasuk orang-orang tua di dalam kehidupan keluarga besar kami. Maka kami yakin krisis apapun dapat dihadapi dengan doa, meminta petunjuk Tuhan, tetapi juga hikmat dari Tuhan menolong kami untuk menyelesaikannya di dalam Engkau. Terima kasih kalau di antara kami tengah menghadapi persoalan hidup, supaya tidak menyerah, tidak meninggalkan pasangan, tidak merancang yang jahat untuk pasangan, apalagi putus asa dan ingin berpisah dari pasangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah buat meneguhkan kita dan menguatkan kita. Kita akan berikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan sementara itu kita menyanyikan pujian kasih. Walaupun banyak kendala dalam rumah tangga, masalah dalam rumah tangga, tapi ketika kita mendasar kasih dalam keluarga kita, dalam jalan hidup kita, Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi setiap situasi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memahami.
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dapat memuji Engkau, mendengar firman, bahkan juga memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap peluang di mana kami boleh memuji Engkau, mendengar firman, dan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami tahu hidup kami telah diselamatkan dari dosa, bahkan kami telah dipanggil untuk hidup dan melayani Engkau. Terlebih waktu Engkau mempersatukan kami di dalam satu ikatan pernikahan, kami percaya tujuannya adalah agar kami hidup terus saling mengasihi. Persoalan-persoalan mungkin bisa datang dalam hidup kami, tekanan-tekanan yang sangat berat, tetapi kami percaya Tuhan yang mempersatukan. Tuhan beri kemampuan untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan mengisi hari-hari pernikahan dengan baik. Bahkan kami juga hari ini mendoakan untuk setiap orang-orang tua kami, persekutuan usia emas, usia bertambah, tetapi biarlah hidup di dalam Tuhan semakin kuat, menjadi saksi, menjadi pelayan dalam berdoa untuk anak cucu dan pekerjaan-Mu. Kami percaya jika ada di antara mereka yang dalam keadaan lemah dan sakit hari ini, Bapa juga jamah dan pulihkan mereka. Bapa, kami terus berdoa biarlah dalam masa pandemi ini jiwa kami dapat kelegaan di dalam Tuhan, semangat yang baru setiap hari. Dan sebagai rekan-rekan kami anggota perkalian perkawinan Persimas yang hari-hari ini dalam masa perawatan, Bapa juga memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, mendengar firman dan berdoa, dan kami percaya sepanjang minggu di hadapan ini perlindungan Tuhan menjadi bagian kami sampai minggu depan kami bertemu lagi dalam ibadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.